Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Resta Novita Permadi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perubahan serentak kurva AD dan AS sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk konten-konten edukatif lainnya. Selamat belajar! Nah, mari kita bahas materi kita yaitu mengenai perubahan kurva AD dan AS secara serentak. Di dalam perekonomian, ada kalanya terjadi perubahan kurva penawaran maupun kurva permintaan. Di dalam perekonomian pula, ada kalanya juga terjadi perubahan kurva penawaran dan permintaan secara serentak atau berurutan. Nah, terjadinya perubahan secara serentak ini menimbulkan dua arah perubahan kurva. Yang pertama, yaitu perubahan kurva AD dan AS ke kanan, dan yang kedua, perubahan kurva AD dan AS ke kiri. Nah, untuk itu kita akan membahas kedua kurvanya, yaitu perubahan kurva AD ke kanan dan perubahan kurva AD ke kiri. Nah, kita mulai dengan menjelaskan pergerakan kurva AD dan AS ke kiri. Titik keseimbangan awal yaitu berada pada E0 dengan harga P0 dan pendapatan di Y0. Nah, titik keseimbangan ini ada kalanya bergerak dan berubah akibat dari beberapa faktor. Di antaranya, terjadinya kenaikan harga bahan baku. Hal ini menyebabkan biaya produksi akan mengalami kenaikan. Nah, dengan adanya biaya produksi yang mengalami kenaikan, maka produsen juga akan menaikkan harga yang dapat dilihat dari pergerakan kurva, yaitu dari P0 menuju P1. Dengan terjadinya kenaikan harga ini, terdapat pula pengaruh kepada tingkat penawaran, di mana penawaran mengalami penurunan yang menyebabkan kurva bergerak dari AS menuju AS1. Nah, dampak dari kenaikan harga yaitu permintaan masyarakat akan suatu produk mengalami penurunan. Akibatnya, pendapatan menurun yang dapat dilihat dari pergerakan kurva dari titik Y0 ke Y1. Nah, akibat penurunan permintaan dapat juga menyebabkan berkurangnya jumlah produksi. Dengan berkurangnya jumlah produksi ini juga akan mengakibatkan kelebihan tenaga kerja. Oleh sebab itu, produsen akan mengurangi tenaga kerja yang berdampak pada penurunan tingkat kesempatan kerja, hingga berakibat pada berkurangnya pendapatan masyarakat. Selanjutnya, hal ini menyebabkan penurunan pada permintaan agregat, di mana dapat dilihat pada kurva garis AD pindah ke AD1. Setelah terjadinya pengurangan tenaga kerja, biaya produksi akan berkurang, hingga harga berubah dari P1 ke P2. Nah, dengan adanya penurunan harga ini tidak menyebabkan naiknya pendapatan nasional. Mengapa demikian? Karena berkurangnya tenaga kerja yang berarti pendapatan masyarakat juga akan mengalami penurunan atau berkurang, hingga tingkat konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan. Karena itu, kurva pendapatan bergerak dari titik Y1 ke titik Y2, hingga didapatkan keseimbangan baru, yaitu berada pada titik E2 dengan tingkat harga berada pada titik P2 dan pendapatan nasional real berada pada titik Y2. Selanjutnya kita akan menjelaskan pergerakan kurva AD dan AS ke kanan. Titik awal keseimbangan berada pada E0 dengan tingkat harga pada P0 dan pendapatan nasional pada titik Y0.
Lalu terjadi pergeseran kurva penawaran dari AS menjadi AS1 akibat dari beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah berupa infrastruktur dan penurunan berbagai pajak. Nah, dengan adanya kebijakan ini menyebabkan terjadinya penurunan harga yang dapat dilihat pergeseran dari P0 ke P1. Terjadinya penurunan harga, maka pendapatan nasional juga mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari pergerakan kurva dari Y0 ke Y1. Dengan terjadinya peningkatan pendapatan nasional, maka permintaan agregat juga mengalami peningkatan yang pergeserannya dapat dilihat dari AD ke AD1. Lalu berpengaruh juga terhadap kesempatan kerja, yang mana menurunkan angka pengangguran. Dengan begitu, pendapatan juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan pergerakan dari titik Y1 ke Y2. Hal ini menyebabkan permintaan mengalami peningkatan. Nah, untuk memenuhi permintaan ini, perusahaan berupaya menambah jumlah produksi dengan menambah jumlah tenaga kerja. Dengan ini, maka penambahan jumlah produksi juga menyebabkan harga mengalami peningkatan yang dapat dilihat pergerakan dari P1 ke P2. Nah, oleh sebab itu diperolehlah titik keseimbangan baru, yaitu pada titik E2 dengan tingkat harga menjadi P2 dan pendapatan nasional menjadi Y2. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai perubahan kurva AD dan AS secara serentak. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Jangan lupa untuk beri dukungannya melalui like, komen, dan subscribe dari teman-teman. Dan itu sangat berguna dan berarti untuk saya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.